diri, pemilu ini akan jalan, ya, akan jalan. Kita akan melawan habis-habisan keputusan itu, karena putusan itu salah kamar. Ini urusan hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata. Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main, pasti. Oleh sebab itu saya katakan tadi, hal yang juga kita antisipasi dari awal. Tapi kita mau lihat misalnya apa reaksi Pak Jokowi, apa reaksi partai-partai lain, apa reaksi dari surveyor itu menunjukkan akan ada kekacauan. Reaksi-reaksi ini yang akan diolah kembali oleh kalangan intelijen istana untuk menimbulkan ketidakpastian. Kan sudah jelas sejak awal tidak berwenang, ya. Dia mengadili soal pemilu. Pemilu itu kalau soal administrasi di Bawaslu. Kalau tidak puas ke PTU, dan itu udah ditutup semua, karena kok malah pindah menjadi ke perdata gitu. Hakimnya masa tidak tahu aturan bahwa sudah ada undang-undang? Bilang ini kan belum inkrah, masih bisa naik banding, kok enak aja jawab begitu. Ini soal kebodohan saja. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan tahapan pemilu tidak paham hukum. Menurut Mahfud, persoalan pemilu bukan kewenangan pengadilan negeri. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili masalah pemilu. KPU akan banding atas hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan tahapan pemilu. Mahfud memastikan seluruh tahapan tetap berjalan. Mahfud menilai keputusan Pengadilan Negeri Jakpus tidak bisa dieksekusi. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat, ya. Kemudian menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materi sebesar 500 juta rupiah. Yang kelima, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan, dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke pengadilan tinggi. Dengan demikian, nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Mengapa penting kami sampaikan? Yang pertama, tahapan dan jadwal KPU, tahapan dan jadwal pemilu 2024 itu dituangkan dalam hukum KPU berupa aturan KPU tahap 2024. Nah, putusan ini tidak menyasar kepada peraturan KPU nomor 3 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024, sehingga dengan demikian dasar hukum tentang tahapan dan jadwal masih sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini sebagai dasar KPU untuk tetap melaksanakan atau melanjutkan penyelenggaraan pemilu 2024. Mas itu bilang ini kan belum inkrah, masih bisa naik banding, kok enak aja jawab begitu. Ini soal kebodohan saja sebenarnya. Kan sudah jelas sejak awal tidak berwenang, ya. Dia mengadili soal pemilu. Pemilu itu kalau soal administrasi di Bawaslu. Kalau tidak puas ke PTU, dan itu sudah ditepus semua, kalau kok malah pindah menjadi ke perdata gitu. Hakimnya masa tidak tahu aturan bahwa sudah ada undang-undang. Kalau mengganggu tahapan dalam arti teknikal, enggak. Itu kita akan terus jalan aja. Seumpama pun ini misalnya diinkrah juga tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena ini hak rakyat, bukan hak ketua KPU. Skenario lewat gugatan Partai Prima. Tapi itu udah terjadi, dan akhirnya ini jadi polemik hukum. Apapun ini udah jadi polemik hukum, bisa panjang nih.
Dan sewa menyewa lawyer, sewa menyewa pakar itu akan berjalan. Jadi sebenarnya satu paket supaya terlihat bahwa seolah-olah ini adalah debat hukum, kan begitu kan? Hal yang juga kita antisipasi dari awal. Tapi kita mau lihat misalnya apa reaksi Pak Jokowi, apa reaksi partai-partai lain, apa reaksi dari surveyor itu menunjukkan akan ada kekacauan. Reaksi-reaksi ini yang akan diolah kembali oleh kalangan intelijen istana untuk menimbulkan ketidakpastian. Jadi setelah ada isu penundaan ini muncul etapa baru, yaitu ketidakpastian. Ini juga akan diolah. Jadi kita konsisten aja menganalisis terus bahwa periode berikut adalah bergejolaknya politik karena akan dipakai sebagai isu ketidakpastian. Ini kan tidak pasti segala macam gitulah. Pemerintah sendiri pemilu ini akan jalan, ya, akan jalan. Kita akan melawan habis-habisan keputusan itu karena putusan itu salah kamar. Ibarat misalnya Pak Robikin mau kawin, jadi sudah memperkuat akte perkawinan di pengadilan, itu kan harusnya ke pengadilan agama, tapi masuknya ke pengadilan militer. Kan tidak cocok. Sama ini urusan hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata. Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main, pasti. Oleh sebab itu saya katakan tadi, ini bukan soal independensi hakim. Kalau hakim itu tidak bisa diganggu gugat, tapi kalau di kedokteran tuh independensinya itu misalnya pada kode etik diatur nih kalau melanggar etik ya. Tapi kalau ilmunya salah itu ada dewan sendiri, dewan disiplin dokter. Kalau ini dewan kode etik, ini dewan disiplin yang terangkut ilmu. Nah ini kan ilmunya salah ini. Oh sudah jelas kalau pemilu itu pengadilannya di sana, kok dia yang mutus. Dan sudah ada tuh petunjuk dari Mahkamah Agung. Kalau ada urusan administrasi masuk ditolak. Kalau ketika peraturan Mahkamah Agung itu keluar sudah ada kasus yang sedang diperiksa, itu nanti diputus, tapi putusannya bukan wewenang pengadilan umum. Sudah ada tuh Perma nomor 2 tahun 2019. Sehingga ya kita terus saja, dan saya katakan kalau pemerintah sih akan terus jalan dengan persiapan ini, dan bahkan kemudian kalau mau ini karena ini salah kamar ya diabaikan aja. Kalau sudah naik banding kalah lagi, diabaikan aja. Karena ibarat begini, saya memutus nih, Pak Mahfud harus mengembalikan tanah kepada Pak Den Sufihara dengan alamat Jalan Jati nomor 326, sertifikat nomor sekian. Ternyata tanah dengan sertifikat nomor itu bukan ada di Jalan Jati, tapi ada di Jalan Pisang, jauh. Nah itu kan bisa dieksekusi. Sama dengan itu. Ini salah dong alamatnya. Sudah diadili di PT UN kok masuk ke sini gitu. Nah ini pernek-pernek pemilu yang akan mewarnai perjalanan kepemiluan kita ke masa depan dalam waktu dekat ini. Mungkin malam ini masih ribut, besok masih ribut dan seterusnya. Tapi saya sudah kontak KPU, ya lakukan 2 perlawanan. KPU tempuh jalur hukum banding, yang lain teriak bahwa ini tidak ada tempatnya, tidak bisa dieksekusi karena bukan bidangnya. Kayak orang misalnya menyatakan hari ini saya memutuskan pengadilan bahwa imam, misalnya Imam Marsudi dinyatakan bercerai dengan istrinya, gitu. Padahal istrinya tidak gugat, dia tidak gugat. Yang gugat orang lain, kan nggak bisa dieksekusi. Ya kira-kira itulah gambarannya soal putusan ini sekarang. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.